Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kania Novinda Putri dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah isu-isu psikologi sosial. Memiliki judul Pengaruh Pemenuhan Kebutuhan Afiliasi terhadap Efikasi Diri pada Mahasiswa Rantau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang seringkali dirasakan oleh mahasiswa, yaitu kebingungan apa sih yang telah ia dapat selama ia di universitas dan bagaimana kemampuan yang dapat mereka andalkan untuk nantinya terjun ke dunia pekerjaan. Ditambah menurut Rizkia tahun 2012 tentang tuntutan yang harus dimiliki mahasiswa tingkat akhir, yaitu memiliki efikasi diri yang baik, di mana ia mengetahui dan yakin akan kemampuan yang dimiliki. Nah, banyak sekali penelitian efikasi diri ini dikaitkan dengan motivasi. McClellan menyampaikan bahwa motivasi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama need for achievement, kedua need for affiliation, yang ketiga ada need for power. Untuk akademis, sudah banyak sekali meneliti tentang need for achievement bagi para mahasiswa. Tetapi jika kita lihat, ada bagian need for affiliation yang menjadi sub besar juga dalam motivasi yang sudah dikembangkan oleh Hill. Lalu dilihat lagi, afiliasi ini adalah pemenuhan kebutuhan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk lingkungan sekitar yang memiliki keunikan adalah mahasiswa rantau. Di sini mahasiswa rantau dia tinggal jauh dari orang tua, mereka sudah mulai jarang untuk pergi ke kampus, dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan afiliasi tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yang saya dapatkan adalah apakah pemenuhan kebutuhan afiliasi pada mahasiswa rantau tingkat akhir mempengaruhi tingkat efikasi diri mereka, dan seberapa besarkah pengaruh tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian, di mana tujuannya dari penelitian ini ya untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari komponen need for affiliation pada motivasi terhadap efikasi diri yang dimiliki mahasiswa rantau tingkat akhir. Dan ada manfaatnya bagi peneliti dan mahasiswa. Untuk peneliti sendiri, untuk menambah wawasan tentang motivasi dan efikasi diri pada tingkat mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi efikasi diri mereka sehingga dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan efikasi diri yang dimiliki mahasiswa tersebut. Di bab 2 ini ada kajian teori. Pertama adalah kebutuhan berafiliasi, di mana McClellan mengatakan bahwa kebutuhan afiliasi ini adalah kebutuhan seseorang memiliki hubungan dekat dengan individu lainnya. Nah, untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut, menurut Hill, disebut dengan motivasi afiliasi. Nah, motivasi afiliasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu budaya. Menurut penelitian Aan dan Fatmawati tahun 2014, budaya yang menggambarkan budaya Tionghoa lebih mempengaruhi cara mereka hidup dalam berkelompok. Lalu yang kedua ada kecemasan sosial. Menurut Wang dan kawan-kawan, pengalaman penolakan dari lingkungan sosial itu mempengaruhi tingkat kebutuhan dari afiliasi individu tersebut. Lalu yang ketiga ada kesamaan minat dan ketertarikan. Menurut Islam dan Indrawati tahun 2018 menggambarkan motivasi berafiliasi dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap objek yang sama. Aspek pemenuhan kebutuhan afiliasi atau motivasi afiliasi yang disampaikan oleh Hill tahun 1987 itu ada 4. Yang pertama stimulasi positif, di mana sebuah rangsangan pada kognitif yang memberikan rasa senang pada individu. Yang kedua itu ada dukungan emosional, di mana individu dapat mengurangi perasaan negatif yang dirasakan
dengan menguatkan interaksi sosial yang didapat dari individu lainnya. Lalu yang ketiga itu ada perbandingan sosial, di mana individu tersebut mencukupi kebutuhan ini dengan mencari informasi dari individu lainnya. Yang keempat itu ada perhatian, di mana cara memenuhinya dengan mendapatkan pujian dan menjadi pusat perhatian orang lain untuk menjadi peningkatan harga diri yang dimiliki individu tersebut. Selanjutnya ada self-efikasi atau efikasi diri. Menurut Bandura, efikasi diri ini adalah suatu keyakinan yang dimiliki individu akan kemampuannya untuk mengerjakan aktivitas atau tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, si self-efikasi ini memiliki 4 faktor. Yang pertama ada mastery experience, di mana pengalaman keberhasilan. Ini menurut Bandura, pengalaman keberhasilan akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang itu terhadap penyelesaian tugas yang sedang ia kerjakan. Lalu yang kedua ada vicarious experience atau modeling, di mana terkadang pengalaman keberhasilan seseorang itu menurunkan keyakinan keberhasilan pada diri kita. Lalu yang ketiga ada verbal persuasion, yang dianggap meningkatkan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya. Lalu yang keempat itu ada psychological and affective state, di mana keadaan psikis seseorang itu mempengaruhi dari keyakinan, misalkan tingkat stres yang dimiliki individu tersebut. Nah, selanjutnya aspek-aspek yang disampaikan oleh Bandura tentang efikasi diri itu ada 3. Yang pertama itu ada tingkatan atau level, di mana kepercayaan diri itu dinilai dari kemampuan mereka menyelesaikan tugas dari yang mudah sampai tersulit. Lalu yang kedua itu ada strength atau kekuatan. Ini keyakinannya dipengaruhi oleh pengalaman keberhasilan atau kegagalan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada generalisasi atau generality, di mana keyakinan seseorang akan kemampuannya melakukan segala kegiatan. Selanjutnya ada hubungan antar variabel dan kerangka berpikir, di mana Bandura 1978 memberikan gambaran self-efikasi dapat berbeda dikarenakan adanya perbedaan pengalaman dari individu. Menurut Sheldrake, kepercayaan diri dalam konteks self-efikasi merupakan cerminan motivasi dari individu tersebut. Nah, terlebih lagi Bandura juga mengatakan bahwa keyakinan pada efikasi diri melibatkan pemikiran, tindakan, dan motivasi. Seseorang juga akan bertindak atau memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu jika ada perubahan dari lingkungan dukungan seseorang tersebut. Mengacu pada motivasi yang disampaikan oleh McClelland, adanya need for affiliation, yaitu kebutuhan akan memiliki hubungan dekat. Selanjutnya penelitian Statement dan kawan-kawan mengatakan kebutuhan berafiliasi menjadi faktor penghambat dalam kesuksesan seseorang. Nah, sedangkan Decker et al. Tahun 2012 memperlihatkan di mana kebutuhan afiliasi juga dapat mempengaruhi pemilihan karir. Sehingga penelitian ini memiliki kerangka berpikir pemenuhan kebutuhan afiliasi berpengaruh pada self-efikasi mahasiswa rantau tingkat akhir. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam proposal ini ada HA dan H0, di mana HA-nya itu adalah ada pengaruh antara pemenuhan kebutuhan afiliasi terhadap self-efikasi pada mahasiswa rantau tingkat akhir, sedangkan H0-nya tidak terdapat pengaruh antara pemenuhan kebutuhan afiliasi dengan self-efikasi pada mahasiswa rantau. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian, di mana desain penelitian yang dipakai adalah kuantitatif korelasional. Kuantitatif ini adalah data yang diperoleh berupa angka yang akan diolah untuk menggeneralisasikan suatu populasi atau sampel tertentu. Lalu kenapa korelasional? Karena menurut Sugiono, korelasional ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.
Penelitian di sini ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah pemenuhan kebutuhan afiliasi dan variabel terikatnya adalah efikasi diri. Lalu populasi dan sampel populasi yang digunakan adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Padang, lalu sampelnya adalah jurusan psikologi. Penggunaan pemilihan sampel dengan sampel jenuh karena jumlah dari sampel kurang dari 30. Selanjutnya, penggunaan instrumen dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan instrumen untuk kebutuhan afiliasi atau motivasi afiliasi ini yang dikembangkan oleh Laila dari teori dasar Hill tahun 1987 sebanyak 58 item dengan koefisien reliabilitas 0,911 dan skala yang digunakan untuk efikasi diri yang dikembangkan dari Bandura tahun 1977 oleh Megarani tahun 2009 sebanyak 48 item dengan koefisien 0,944. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data, di mana analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear karena untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baiklah, mungkin beginilah proposal penelitian yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf apalagi banyak salah-salah kata. Presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.